Di sini pertama kali ayat Quran yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 7 ke-5 diturunkan. Kemudian diteruskan surat Mudatsir. Nah, ketika Mudatsir itulah Nabi diangkat sebagai Rasul. Di mana itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Di sini pertama kali ayat Quran yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 7 ke-5 diturunkan. Kemudian diteruskan surat Mudatsir. Nah, ketika Mudatsir itulah Nabi diangkat sebagai Rasul. Di mana itu? Yaitu di Ghar Hira atau Gua Hira. Di sini menunjukkan bahwa Nabi itu pertama kali awal turun kenabian itu didampingi perempuan. Dan juga ketika di akhir wahyu, artinya Rasulullah SAW itu terakhir diturunkan wahyu juga di pangkuan Aisyah. Ketika awal wahyu di pangkuan Khadijah, di akhir hayat juga di pangkuan Aisyah. Itu menunjukkan kedudukan perempuan sangat mulia. Ya, kita akan coba masuk ke Ghar. Assalamualaikum mudir. Assalamualaikum salam. كيف حالك كويس؟ Ini بخير الحمد لله. كويس 100 100. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فاحذر الله أكبر. Ini kita bayangkan sahabat, Khadijah setiap hari mengirimkan bekal makanan. Ada sinyal? Masih ada yang suara. Ini nggak bisa Pak Anu. Kita tabaruk membacakan riwayat Badul Wahyi. Jadi riwayat wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kita bacakan agak ke sini, ada orang lewat. Kita bacakan Al-Bukhari nomor 3 ya. Jadi sempit dan perjalanan melelahkan. Kita bayangkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu ketika Rasulullah SAW bertahanus dan belum diangkat sebagai Rasul. Karena diangkat sebagai Rasul adalah ketika turun surat Mudatsir. Ini ada sahabat kita dari India. من India.
Oh, Pakistan. Dari Pakistan. Baru pakai rashi. Kalau masuk ikhwan Nabi Pakistan. Kaya pengen lampu nih. Nanti padahal wahyu pertama kali turunkan, tapi sayangnya tidak dirawat oleh pemerintah Saudi ya. Malah istananya yang dibangun. Ini udah berubah ini, guys. Hah? Udah berubah. Tulisan Iqra-nya nggak ada ini. 2019 masih ada. Batu yang ada tulisannya. Ya, coret-coretannya sudah berubah. Jadi dulu ada tulis Nenghor Kira, sekarang sudah nggak ada. Iya. Begitu pula tulisan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada 6 Agustus 600 berapa ya? 605 Nabi itu menerima pertama kali wahyu. Perintah kita untuk belajar Iqra, bacalah apa yang dibaca ya, semua ilmu termasuk keburukan belajar santet itu juga harus belajar. Makanya saya itu juga ngajarkan santet, ngajarkan sihir. Ta'allam syarrun lil syarri walakin litaqiu fa inna man la ya'rifu syarra wa qafiq. Ya, karena rame kita tunggu dulu atau gimana? Tunggu gantian. Sebenarnya mau membaca riwayat, tapi setelah saya kirim ngeblur tadi nggak bisa dibaca, sedangkan ini kita samilanya di HP yang dibuat streaming. Jadi ayat yang pertama kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal ladzi akram 'allamal insana alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang kedua setelah Waqilah 40 hari, Waqilah serang 2,5 tahun, riwayatnya beda-beda. Turun surat baru Rasul diangkat menjadi Rasul ketika turun surat Mudassir, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir barabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warujza fahjur. Dan ada baru Nabi itu sebagai, setelah itu turun beberapa wahyu sesuai peristiwa, kayak peristiwa Hafsah ya, mau diceraikan Nabi, atau karena macam-macam lah peristiwa, kisah-kisah dan peristiwa. Dan kita banyakkan sholawat, dan tadi kita kesini, mudah-mudahan teman-teman bisa kesini bisa merasakan bagaimana Khadijah itu membawa bekal yang tadi kita naiknya berapa ya? Jam 12 12-an, iya. Jam 12 enggak ada, setengah 12 nyampe sini jam setengah 2, berarti berapa? Ini jam 1.58 sekarang. Waduh, jam 2 berarti sekitar naiknya 2 jam sahabat. Itu pun ada pelendakan, ada anak tangganya. Bayangkan Khadijah saat itu memberi bekal Nabi tahanus. Ketika bertahanus Rasulullah itu di Khadijah, beliau bersusah payah naik dan belum resiko jatuh. Kalau jatuh malah kita hampir bisa jamin pasti meninggal kalau jatuh dari atas ya. Ya resikonya seperti itu. Dan Rasulullah apa itu hadisnya, zalumuni selimuti aku. Ketika Rasulullah SAW ma'ana bi khari sampai 3 kali. Jadi Rasulullah itu sama istrinya manja, jadi tidak tegas, maksudnya nggak kasar seperti kita ya. Tegas kasih sayang, Masya Allah. Mudah-mudahan ketika sekalian semua bisa ke sini bisa merasakan langsung bagaimana seorang Khadijatul Kubra itu menaiki gunung yang 2 jam kalian naik itu 2 hari sekali. Mudah-mudahan kita bisa umroh pun belum tentu ke sini sahabat. Ini kelebihan Ziarah Travel, dari di umroh-umroh yang lain nggak ada.
nggak ada ziarah ke Gua Hira ini, hanya di kita ada, insya Allah bersama Cira Travel dan Hikmah Solo, insya Allah kita diantarkan ke dengan berkahnya kita menapak tilas peninggalan Rasulullah SAW dan kita bertadabbur. Tadabburnya apa? Ketika disampaikan perintah Nabi itu yang pertama, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, hari bergerak, kum fa'anzir. Artinya Rasulullah diperintahkan untuk bergerak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan memberi nasihat kepada manusia. Jadi ketika jadi Rasul itu, ketika umur petang 40 itu ya, ketika ada ayat itu warabbuka fakabbir, kita Allah Subhanahu wa taala diperintahkan. Jadi walaupun itu perintahnya Nabi, tapi selama tidak ada pengkhususan itu untuk Nabi, maka ayat Quran itu untuk kita semua. Jadi itu kan untuk Nabi lah. Nah kamu umat siapa kan begitu. Nah memang itu perintahnya untuk Nabi, tapi selama tidak ada pengkhususan untuk kita, untuk Nabi, maka ya itu kita juga ngikuti Nabi. Jadi perintahnya masih umum lah, itu untuk umat Islam juga. Makanya kalimatnya wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin itu maksudnya bukan Nabi saja, tapi kita juga begitu seharusnya. Jadi Nabi sempat panas dingin karena mungkin secara psikologis beliau itu ketemu makhluk yang luar biasa, yaitu malaikat Jibril ya. Sampai ya Khadijah zalumuni ya aslimuti aku sendiri. Jadi baru sampai nek ketemu misalkan ya aku gak madani, ketemu sosok sing gak tahu roh misalkan. Sampean gak tahu ketemu jenenge Gus Mukim, roh pisan ndardak kayak genderuwo. Nanti itu bayangkan itu hanya manusia biasa.